isu itu kan sudah terdengar bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia. Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu Polda itu. Saya akan tonton gini-gini. Udah nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu sama dia. Hari ini adalah finalisasi SP3. Artinya sudah final. Semua perjalanan itu karena kita tempuh sesuai prosedur pasal 79 KUHP yang baru dan pasal 83 KUHP yang baru. SP3 baik yang sebelumnya telah diberikan kepada Egy Sujana dan juga terhadap Damai Hari Lubis atau hari ini yang kabarnya sudah diberikan kepada Rizwan Syahipar, kami nyatakan tidak sah. Dan kalau tetap dikerjakan dan dianggap sah, maka ini yang kami sebut bahwa negara tidak lagi berada di bawah kendali hukum. Dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need conflict verbal. Tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya sebenarnya kasus ini kan sudahlah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Serahkan pada proses hukum yang ada, dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, ya akan saya tunjukkan, baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Status tersangka untuk Rizwan Syahipar dicabut, pemirsa. Surat penghentian penyidikan atau SP3 keluar setelah Rizwan mengajukan restoratif justice. Sementara Pengadilan Negeri Solo menolak gugatan alumni UGM terkait kasus ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi kembali batal ditunjukkan di pengadilan. Bagaimana kelanjutan kasus ijazah tersebut dan seperti apa upaya Roy Chess untuk mengungkap kasus ijazah Jokowi? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Tentu saja kita akan bahas pada malam hari ini di studio Interupsi sudah hadir narasumber yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bang Rasman Nasution, ketum kami Jokowi Gibran. Selamat malam Bang. Malam. Terima kasih sudah hadir kembali di Interupsi, dan juga Bang Andi Azwan yang rapi sekali pada malam hari ini. Ketum Jokman Nusantara Bersatu, terima kasih. Malam ya, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu, dan juga di sebelah kiri saya sudah ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy CS. Terima kasih Bang. Bahaya. Selamat malam. Dan juga pastinya Mas Roy Suryo, tersangka fitnah ijazah Jokowi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kita ingatkan kembali rulesnya, meskipun sudah tahu mungkin ya, Anda boleh adu argumen, adu ide dan lain-lain sebagainya. Tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Mas Roy dulu. Mas, tadi siang panas-panasan sebenarnya ngapain sih di depan gedung DPR? Ya, kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan yang sudah selama 13 tahun itu ditunggu. Ya, kenapa kemudian ada seseorang yang sangat pengecut, yang sangat tidak negarawan, yang tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, bahkan sudah diingatkan oleh mantan wakilnya, yaitu Pak Yusuf Kalla. Dan bahkan kemarin, itu statement bagus banget nih, dari mantan Dubes Polandia, ya Pak Peter F. Gonta, yang mengatakan mau Jokowi itu menunjukkan ijazahnya yang akhirnya pun misalnya mau dibuktikan dengan segala cara itu seolah-olah asli, tetap jahat.
Karena dia sudah membuat rakyatnya menderita selama sekian belas tahun. Karena Anda Itu juga bagus. sering statementnya membuat ribut di tengah masyarakat, betul itu? Iya, karena ada orang yang buat ribut. Kalau dari dulu misalnya, orang itu selalu udah menunjukkan ijazahnya dengan dari dulu loh ya, nggak cuma sekarang. Tapi kalau sekarang pun sudah sampai disentil oleh Pak JK pun nggak menunjukkan, ya itu kalau dalam bahasa saya terwelu. Tapi tujuannya ke DPR apa Mas? Ingin aspirasinya terdengarkan atau mungkin ada tujuan lain? Iya, meskipun kan kita tahu lah 580 anggota dewan itu kan sekarang mungkin kalau kita dengar ya agak tidak terlalu mendengar suara rakyat. Tapi ya supaya rakyat tahu kalau kita sudah juga memberitahu DPR dengan segala cara. Kita sudah bersurat, kita juga sudah melobi, kita juga sudah meneriakkan dari luar pagar. Ada salah satu anggota DPR yang keluar mungkin? Tapi tadi mau nggak mungkin keluar karena mau keluar gimana pintu DPR-nya kita pasang banner yang besar. Jadi dia kalau mau keluar ya harus dari belakang. Oh, oke. Jadi memang sebenarnya tidak ingin ada yang keluar ya, tidak. Ya, Cuma hanya ingin menyampaikan ya aspirasi daripada saja. nanti dia keluar malah dia pencitraan, Oke. malah dia sok mewakili rakyat gitu. Mendingan nggak usah aja deh gitu. Nanti kalau mau undang kami ke dalam audiensi. Tapi cukup ramai tadi yang datang ya? Wah, banyak kalau menurut salah satu podcast sahabat saya Sentana puluhan ribu katanya. Oke. Tapi enggak lah, enggak Oke. sampai lah. Oke, Paling ya 2.000-an aja. Baik. sebenarnya. Tapi dari terakhir dari Polda Metro Jaya terkait dengan SP3 Rismon itu dari pihak Anda bilangnya tidak sah. Emangnya kenapa Mas? Ya sebenarnya nggak apa-apa, Pak Mas Kosinudin tadi bilang nggak sah. Kalau saya sih senyum saja. Yang nggak ada gunanya lagi keluar ya. Karena sebenarnya dia itu semenjak dilaporkan oleh kelompok dari pihak sana loh ya. Saya yang ngikuti laporannya aja Bill Fakih. Kemudian dari si siapa? Joshua Sinambel. Joshua, terus kemudian dari Roni itu. Ya sebenarnya dia kan sudah selesai. Selesai hidupnya maksudnya. Oke. Makanya saya nggak perlu jawab lagi ya zombie itu. Karena dia sudah dilaporkan dan bahkan memang meskipun tidak dilaporkan soal surat kematiannya. Tapi kan isu itu kan sudah terdengar. Bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia. Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu Polda itu. Saya akan tonton gini-gini. Udah nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu sama dia. Ya, jadi ngapain? Oke, saya mau dengar tanggapannya dari Bang Rasman deh Bang terkait dengan SP3 ini Bang. Katanya tidak sah. Jadi begini, hari ini mungkin saya melontarkan dua statement. Satu, selamat buat saudara Rismon Hasyaulon Sianipar karena SP3 sudah diterima dan juga sudah preskon tadi. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa sidang Citizen Lawsuit ternyata itu juga tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka bagi saya kedatangan Roy dan kawan-kawan ke DPR RI itu hanya sebagai ungkapan yang sebenarnya kalau mereka ingin mendapat perhatian dari DPR, jangankan DPR, mantan wakil presiden aja tahu masalah ini Pak Yusuf Kalla. Maksudnya kekecewaan apa di SP3 atau lagi-lagi ijazah menurut Jokowi? saya kekecewaan dari SP3-nya Rismon dan kekecewaan dari sidang Citizen Lawsuit. Ngapain kecewa? Dan inilah yang sebenarnya kalau saya boleh jujur katakan bahwa teman-teman kita dari Roy dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah ruangnya makin sempit. Dan apabila mereka ingin Sempit gimana? membuktikan kepada publik bahwa posisi hari ini kesempitan itu maka diluapkan melalui sebuah kebersamaan di gedung DPR yang jumlah massanya tidak seberapa. Jadi kalau Cukup banyak tadi dikatakan oleh Mas. Banyak. Bang. Ya, ada kan liputannya. kita juga sering demo ya. Jadi kalau boleh saya katakan, bayangin ya, mereka di Polda Metro bergerak ke DPR, oke? Ada juga lawyer, ada juga tersangka, ada Roy, ada Ruslan dan lain-lain. Dan mereka menyampaikan bagaimana Sih, banyak Pak Jokowi kayaknya ini, itu. maaf ya, mereka bukan saja lagi bicara tentang ijazah di situ, tapi udah bicara masalah kasus-kasus yang lain. Contohnya apa itu, Mas? Ya kan, Bang Rasman? contoh tangkap, Oke. adili Jokowi dan lain sebagainya. Nggak ada Oke. hubungannya sama ijazah. Oke. Saya mau katakan bahwa mereka ini mencoba membangun satu narasi baru, bahwa kalau masalah ijazah mereka mulai tersudut, bukan narasi yang baru. Sehingga mencari kawan untuk jadi bertempur baru. Contoh, Pak JK ini kan masuk ke dalam pertempuran ini hari ini. Gara-gara persoalan ini. Terus saya koleksi pernyataan Roy. Saya kira kalau dia katakan 13 tahun, keliru berat. Pak Jokowi itu sejak wali kota Solo, sampai gubernur DKI, sampai presiden 2 periode, Bisa ijazah kan koreksi diberikan. lagi. Ijazah kan diberikan ke KPU, Enggak. bukan kepada Mas Roy. Tidak jujur kepada publik. Nah mereka ributkan ini baru tahun terakhir kan.
Jadi itu harus dikoreksi Mas Roy, jangan orang saya koreksi, dibangun saya satu koreksi, narasi saya koreksi, seolah-olah Pak interupsi. Jokowi tidak mempertunjukkan pada publik. Oke. Sekarang Pak Jokowi mau. iya. Tadi terang benderang kan, SD, SMP, itu SMA, bohong S1. lagi. Oke. Nah, kita tunggu. Yang menarik adalah soal interupsi itu bohong lagi Iya, tuh. sebentar Iya, Mas Roy. Terkait Iya. dengan Pak JK itu kan Pak JK tidak ada asap, tidak ada api, Bang Nah, Rasman. Begini, saya sudah katakan Selasa yang lalu di Rakyat Bersuara bahwa apa yang dilaporkan Pak JK kok kayaknya menurut saya ya, kalau dialamatkan Rismon kayaknya kurang tepat. Harusnya akun yang dilaporkan. Oke. Karena Rismon sudah mengatakan itu bukan suara dia. Oke. Dan bahkan Roy mengatakan itu juga bukan suara Rismon. Nah pertanyaan berikutnya, saya siapa yang harus koreksi lagi tuh. dilaporkan? Oke. Nggak usah ngomong Akunnya, teknis bukan kalau nggak Rismonnya. Oke. Itu loh. Oke, jadi kalau saya boleh katakan bahwa salah ini ya, salah kaprah ya kalau menurut saya Anda. istilahnya itu ya salah pihak kira-kira begitu Salah kalau pihak. dalam konteks Saya hukum. mau dengar soal narasi baru yang Anda coba untuk ciptakan tadi dari sebenarnya Bang bukan Rasman. narasi baru, Mbak. Kalau ada orang yang memang 99,9% ijazahnya itu palsu, ya memang harus ditahan, ditangkap. Maka itu tidak salah. Narasi itu udah lama banget. Bahkan tadi Nggak, yang mengatakan dia ijazah palsu Forum mana? Purnawirawan Mas Roy? TNI, ya. Mas Roy, yang mengatakan ijazah palsu Yang palsu yang mana? siapa? Kami udah Ya jelas udah, Anda penelitiannya. punya kewenangan mengatakan Udah, ijazah palsu. nggak Apa apa-apa, kewenangannya udah. sendiri? Nanti Halusinasi dia dia boleh. aja. Nanti Itu yang nggak saya usah katakan ngomong tadi. dulu. Tadi Kalian ada jangan forum mendahulukan TNI. hukum, gitu loh. Ada juga teman-teman dari UI Watch. Banyak Iya. banget tadi ada Iya. juga teman yang lain. Sekarang Iya ada tak? nggak putusan pengadilan yang mengatakan bahwa Oke. ijazah Pak Jokowi palsu? Gitu loh. Baca bukunya Bonatua terbaru yang Saya- berusaha saya mau dipengaruhi baca, oleh tidak Andi baca Aswan. juga tidak ada Tapi pengaruh. alhamdulillah Bonatua Bonatua bukan tidak menjadi pengaruh. indikator putusan Bonatua pengadilan. sendiri sudah mengatakan juga bahwa Iya. itu Dr. Bonatua bahwa Iya. ijazah Jokowi tidak pernah ada. Itu dalam buku terbaru. Tadi di Kalau launching bukunya. ijazah Jokowi mengatakan Dan- tidak pernah dan ada. yang tadi Kata dia siapa bohong. yang tidak pernah ada? Metode itu Jokowi ijazah itu tadi siapa? bohong. Interupsi. Mengatakan Enggak, S2 sebentar, sampai Mas SMA. Roy. Nggak ada, Mbak. Mas Roy, Di saya mau KPU. tanya. Mas Roy, Sebentar, ini interupsi. Iya, iya. oke. Baca Saya dari mau KPU. tanya. KPU dan Enggak, itu juga Anda dipastikan tidak boleh KIP. mengatakan. Sekarang Tidak gini. ada. Baik, coba kita dengarkan dari Bang Pengadilan. Bang Andi tadi ada interupsi. Mengatakan itu coba. Baik, kita Dari mana dia bisa Nggak dikatakan apa-apa. bahwa Coba ijazah kita Pak dengarkan Jokowi tadi palsu? kata Mas Roy, Udahlah. Bang Andi soal dengan buku Bonatua yang Anda coba pengaruhi. Iya. Anda Iya, pengaruhi jelas bagian kan? mana, Bang Saya Andi? katakan saya tidak mempengaruhi Bonatua. Bonatua itu sendiri dalam podcast saya di catatan Andi Dia Aswan mengatakan dia dipengaruhi kok. dia berusaha. menjelaskan Saya dipancing-pancing. bahwasanya Udahlah. yang namanya Alhamdulillah, Bonatua masih penelitian waras. mereka itu adalah penelitian yang tingkat 3. Iya. Bukan Bonatua yang masih primer, waras untungnya. tertier. Artinya omon-omon. Itu jelas Itu dia kan- katakan Oke. itu. Omongannya Ya. podcastnya dia aja. tuh, Kalau dia omong-omong semua dikatakan isinya. bahwa saya mempengaruhi, Tanda-tanda apa yang Andi Aswan dipengaruhi? itu. Nggak ada apa-apanya itu. Ya, Bonatua sendiri meminta saya, Bang Andi coba dong bikin ini saya kata pengantar lah. Mana? Nggak Ya, ada. kata testimoni. Nggak ada udah. Ya, Nggak buat terbit buat bukunya, nggak buku ada. saya, Udah ya terbit. kan? Udah Ya, terbit, nanti berarti nggak kepake. saya baca dulu bukunya. Ah, udah, nggak Dan usah, dia nggak minta sama penting. saya, Baik. apakah penting. judulnya ini cocok atau enggak? Nggak penting, Ya kan? Dan. Kalau Berarti kan judulnya nggak itu kepake, kan? menurutnya nggak Nggak cocok. ada. Ya udah, kan Kalau nggak pakai kepake. pro atau kontra Iya. itu baru. Kalau Iya. Jokowi ijazah Jokowi tidak ada itu tidak Lah, ya tidak udah, jelas berarti nggak kepake. bukan yang Orang benar. ini nggak kepake dalam Tapi bukunya kepala Bonatua, pro udah. dan kontra Udah selesai. ijazah asli Pak Jokowi Nah, itu nggak usah palsu banyak itu ngomong lah. itu boleh. Orang banyak Nah, bohong itu juga. akan bisa diberikan ya namanya Nggak usah, orang testimoni. banyak Tapi saya pengen tahu emosi dari seorang Bang Rismon. Anda kan selalu menemani beliau Ya. ya. Setelah SP3 ini Wah, seperti itu. apa sih Bang Andi? Dia emosinya cuma sudah kayak dulu lagi ya. Otaknya Artinya udah tertukar itu. dia ada Udah penyesalan dalam tertranslasi. dirinya. Ada penyesalan? Penyesalan apa? dalam Terkait apa? dirinya dan juga kita lihat tadi kan dia pakai kacamata. Dia terharu untuk itu. Ya. Artinya dan juga itu dia yang lihat. harus ditanya adalah Dia pakar jelaskan Gistil kalau kayak gitu. 480 halaman yang dia Mana? tulis. Andi Aswan tuh ngerti apa soal 49 Gistil? halaman hanya Nggak dia ini. bisa ngasih- Tidak ada ngasih itu. hubungannya dengan Ini yang lebih namanya ngaco Jokowi lagi White nih, Mbak. Paper punya Presiden. Nggak Makanya bisa dia nilai kayak tantang tuh. gitu. Oke. Orang Roy pakai Suryo kacamata. untuk Iya. bisa Saya baca bagaimana ya. Saya baca. untuk saya punya bertemu dengan pengetahuan dia. kesehatan kalau Oke. ditanya. Jadu tuh. Coba Nah, Bang Aku Andi punya soal kesehatan. pengetahuan kesehatan asli MKes saya. Orang pakai kacamata itu untuk menyembunyikan bahwa dia akan melakukan kebohongan. Maka ketika dia tadi pakai kacamata, dia ngawur. Nah, Ini itu apa? lebih Ini apa? ngawur. Ini apa? Ini Itu apa? lebih Baca ngawur. bukunya. Karena saya yang di dalam. Bukunya. Oke. Dia kan ngawur. Kita Oke. bisa Ya kan? dia nggak punya Itu ilmu halusinasi. apa-apa. Orang Dia ini yang yang di di lapangan, saya di dalam. ada yang Ini punya maksudnya teorinya. kacamata Baik. hitam atau kacamata biasa nih? Kacamata hitam. Oh, Banyak kacamata kalian hitam. kan Memang. Orang ini Oke, nggak baik. ngerti apa Baik. ini. Gofur Bang juga Andi, pakai oke. Tiga sastra. Baik, kita jangan Tiga masuk sastra ke yang ngerti kita apa. jangan masuk ke saya psikolog kira kacamata tiga hitam. sastra. Karena dia- Memahami itu saya kira keliru ya. Kita tidak masuk ke psikologi kacamata hitam. Jangan lo. Bang Andi, tapi Mana? terkait dengan Nggak ada statement buktinya. SP3 yang tidak sah dari
dari pihak Roy CS, Anda seperti apa Ya itulah menanggapinya? kalau orang mereka sudah Mana ketakutan. buktinya, Mbak? Tanya Oke. SP3-nya mana coba? Suratnya Mereka mana? Tuh. ketakutan. Ayo, Itu surat tunjukkan. SP3-nya. Ya. Boleh Tunjukkan. dilihatkan. Udah dipresentasikan ke sana. Oke. Kita, Ya. saya ingin Judulnya Abang aja, bacakan sedikit saja isinya kesimpulannya nggak ya Bang ya. ada. Tapi kita jeda dulu sejenak, pemirsa tetaplah di interupsi. Tampilkan dong di sini.